Terpaksa mengandung benih CEO. Bab 076. Sesampainya di mall, Zahira dan Atar langsung menuju ke salah satu restoran favorit Zahira untuk makan malam. Perempuan hamil tersebut tampak begitu lahap menyantap makanan di hadapannya. 62. Enak? Enggak? Tanya Atar basa-basi sambil membersihkan sudut bibir Zahira yang terkena saus. Enak banget. Makasih ya, Bi. Abis ini, mau jalan-jalan kemana? Kita ke toko perlengkapan bayi, yuk. Pengen cuci mata lihat pakaian baby yang cantik-cantik, ajak Zahira bersemangat. Oke. Alhamdulillah, kenyang. Ucap Zahira penuh syukur. Makanan di piring sudah sukses berpindah ke dalam perutnya. Aku mau ke toilet sebentar ya, Ai. Kamu tunggu di depan aja. Di sana ada bangku. Iya. Atar kemudian berlalu menuju ke toilet. Sementara, Zahira menunggu di tempat yang tadi dikatakan Atar. Mata perempuan hamil tersebut sibuk memperhatikan orang yang berlalu lalang di hadapannya sambil mengelus perut buncitnya dengan lembut. Beberapa menit kemudian, Zahira mulai menghela nafas dengan kasar. Bagaimana tidak? Dari sekian banyaknya penduduk kota Jakarta, dan dari sekian banyak kebetulan yang terjadi di dunia, kenapa ia harus bertemu dengan mantan suami gendengnya di tempat seluas ini? Terlebih lagi, lelaki itu terlihat memandangnya tanpa berkedip. Zahira yang masih duduk kini memiringkan posisi duduknya. Wajahnya juga ia palingkan ke arah lain. Ia berharap, dengan perubahan fisiknya yang begitu drastis, Danu tidak dapat mengenalinya. Namun, sayang sekali. Mau berubah seperti apapun, Danu selamanya akan tetap mengenali Zahira. Lelaki berseragam cleaning service dengan pel dust mop atau pel kering yang berfungsi membersihkan debu yang menempel pada lantai tersebut melangkah mendekati Zahira dengan langkah mantap. Zahira, panggil Danu sambil membungkuk hendak melihat wajah Zahira. Wanita itu memalingkan muka ke arah lain. Namun, Danu pun kembali mendekatinya lagi. Zahira, kan? Zahira mendengkus. Tidak inginkah laki-laki ini pergi saja? Ngomong dong. Tangan Danu terulur hendak menyentuh pergelangan tangan sang mantan. Saat itulah, Zahira langsung bereaksi dengan berdiri cepat lalu melangkah mundur. Kamu apa-apaan sih, Mas? Nggak sopan banget, ketus Zahira kesal. Danu memindai penampilan Zahira dari atas sampai bawah. Penampilan Zahira sungguh sangat jauh berbeda dibanding terakhir kali ia bertemu dengan perempuan itu. Kamu habis makan apa, Ra? Perut kamu kok sampai kembung begitu? Tanya Danu sambil menunjuk ke arah perut Zahira. Mendengar pertanyaan tak masuk akal sang mantan suami, mata Zahira langsung mendelik. Sini Mas bantu kempesin, Ra. Kayaknya, kamu masuk angin deh, imbuh Danu sambil melangkah mendekati Zahira. Dust mop yang ada di tangan ia jatuhkan begitu saja. Stop, jangan berani mendekat. Peringat Zahira yang sontak melangkah mundur sambil melindungi perut buncitnya. Berjaga-jaga, andai lelaki setengah gila itu berani berbuat hal yang nekat. Jangan teriak-teriak, Ra. Malu didengar orang. Lagian, niat Mas baik. Mas cuma mau bantu kempesin perut kembung kamu. Emosi Zahira kian memuncak. Bantu kempesin, katanya. Maksudnya, Danu memaksa anaknya keluar sebelum waktunya. Begitu. 63. Kamu makin tambah gila ya, Mas. Geram Zahira marah. Awas aja kalau kamu berani mendekat dan mencelakai anakku, Mas. Aku bakalan teriak dan bikin kamu digebukin sama orang-orang. Anak. Danu menggaruk kepala yang tidak gatal. Mana? Tanyanya dengan wajah polos. Ya di dalam sinilah. Tunjuk Zahira ke arah perutnya. Danu tertegun. Berusaha mencerna perkataan Zahira satu demi satu. Dan,
Ia mundur selangkah saat menyadari bahwa perut Zahira membesar bukan karena kembung tapi karena hamil. "Kak, kamu hamil?" tanya Danu syok. Zahira tak menjawab. Perempuan hamil itu memilih balik badan lalu berjalan tergesa-gesa hendak menyusul Atar ke toilet. "Ra, tunggu, Ra. Aku masih mau bicara. Aku butuh penjelasan, Ra." Zahira tak menggubris. Ia terus berjalan hingga akhirnya ia berpapasan dengan seorang lelaki yang berjalan cepat melewati dirinya kemudian menabrak bahu Danu hingga terjatuh. "Bro, RGGH. Bokongku," ringis Danu kesakitan. Lelaki yang menabraknya sepertinya menggunakan tenaga bulldozer. "Ah, maaf. Saya tidak sengaja," ucap si pelaku dengan nada berpura-pura menyesal. Danu emosi. Ini tak bisa dibiarkan. Enak saja. Sudah bikin tulang ekor Danu nyaris patah, tapi hanya selesai dengan meminta maaf. "Oh, tidak bisa. Anda pikir, dengan minta maaf bokong saya akan sembuh?" "Hah?" Danu membentak. "Anda harus ganti rugi. Kalau tidak..." La berdiri dan langsung menjeda kalimatnya saat menyadari siapa yang sedang ia tantang. "Glek." Danu menelan ludahnya susah payah. "Kalau tidak, apa?" tanya Atar dengan nada santai. Kedua tangannya ia lipat di depan dada sambil menatap mata Danu dengan tajam. "Kak, kamu..." Danu refleks melangkah mundur. La tak mau kena tampar lagi. Rahangnya mungkin sudah sembuh. Tapi, rasa traumanya masih membekas sampai sekarang. "Sekali lagi, saya minta maaf. Tadi, saya buru-buru mau menghampiri istri saya. Tapi, berhubung badan Anda sangat kurus, jadi tadi saya tidak melihat keberadaan Anda." Atar memberi alasan yang jelas dibuat-buat. Padahal, ia memang sengaja melakukan itu pada Danu karena melihat lelaki itu telah membuat istrinya ketakutan. "Apa dikiranya aku ini sekurus lidi sampai-sampai nggak kelihatan?" "Dusta kau, Sergio," omel Danu dalam hati. "Maaf." "Ya." Atar menengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Ya, tidak apa-apa. Lain kali, tolong lihat-lihat kalau jalan," ketus Danu yang tetap menyambut uluran tangan Atar. "Pasti. Saya harap, Anda juga tidak lagi menakut-nakuti pengunjung yang berkunjung ke sini seperti tadi. Nanti, kalau ada yang mengadu, bisa-bisa Anda kena pecat." "Iya, kan?" Atar tersenyum dalam kalimat syarat ancamannya. Glek. Danu kalah telak. Lebih baik ia mundur teratur daripada harus kehilangan pekerjaan yang susah payah ia dapatkan. Akan ia ikhlaskan, Rosalindanya memilih Sergio. Danu lebih baik fokus pada pacar barunya yang merupakan seorang janda tua yang berprofesi sebagai rentenir. Ya, jika kalian menunggu Danu taubat, itu tak akan terjadi. Ia masih lelaki pemuja uang dan kemewahan sekalipun takdir selalu menuntunnya ke arah kemiskinan dan kemelaratan. 64. "Kamu nggak apa-apa, Ai?" tanya Atar memastikan keadaan sang istri. Zahira menggeleng. "Alhamdulillah, nggak apa-apa. Cuma agak kaget aja bisa ketemu sama manusia itu di sini. Tahu nggak, Bi? Masa, perutku katanya mau dikempesin. Gimana aku nggak pamit, coba?" Adu Zahira dengan wajah kesal bukan main. "Lah, memangnya, dia pikir perut kamu balon, Ai?" Zahira mengendikkan bahunya. "Dia pikir perutku membesar karena kembung akibat masuk angin. Padahal, kembungnya sampai segede ini kan justru karena kemasukan yang lain," ujar Zahira yang sengaja mengajak sang suami bercanda. "Hus, jangan bahas-bahas gituan. Kalau ada bocil yang dengar, gimana?" bisik Atar sebelum menarik pergelangan tangan sang istri menuju ke tempat lain. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Perjalanan menanti kehadiran si kecil untuk melengkapi kebahagiaan keluarga sudah semakin dekat.
Dokter telah memperkirakan bahwa persalinan Zahira kemungkinan akan terjadi pada waktu dekat ini. Seluruh anggota keluarga telah siap siaga menanti kehadiran anggota keluarga baru mereka. Tak terkecuali Puang Ani dan Puang Arsyad yang kembali datang ke Jakarta khusus untuk menemani Zahira menghadapi proses persalinan. Kamu jangan cemas, ya. Suamimu pasti pulang tepat waktu, hibur Puang Ani kala Zahira bercerita bahwa dirinya takut akan menjalani persalinan tanpa kehadiran sang suami. Atar memang masih berada di luar kota. Ia terpaksa turun tangan sendiri mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh para karyawan yang berada di sana. Pasalnya, ada beberapa oknum yang memaksa toko baru AA Fashion untuk tidak beroperasi jika belum memberi kesepakatan untuk membayar biaya yang katanya untuk keamanan setiap bulan kepada para oknum itu. Jika jumlahnya kecil, mungkin Atar tak akan mempermasalahkan. Tapi, kalau sejumlah 5 juta per bulan, menurut Atar itu sama saja dengan perampokan. Ditemani kuasa hukum serta beberapa bodyguard utusan sang ayah, Atar berangkat kemarin sore dengan menaiki mobil bersama Ahsan. Cakra pun ikut serta untuk berjaga-jaga karena tak ingin sang adik ipar terluka. Jelas, Cakra paling tahu seperti apa manusia-manusia yang akan mereka hadapi nanti. Jika sudah berani melakukan pemalakan secara terang-terangan dan dalam jumlah yang tak masuk akal, maka sudah pasti bahwa ada orang berkuasa yang mereka jadikan tameng untuk melindungi aksi mereka. Zira khawatir, Puang. Perasaan Zira nggak enak, lirik perempuan hamil itu. Berdoa saja. Minta sama Allah agar suamimu, kakakmu dan juga adik iparmu dalam lindungannya selalu. Zahira mengangguk. Ia menyandarkan kepala di bahu Puang Ani yang tak lagi sekokoh dulu. Puang Ani turut mengelus rambut panjang Zahira. Tersenyum begitu teduh untuk menenangkan hati sang anak yang sedang gundah gulana. Sudah bisa dihubungi suamimu, Ra. Zahira menoleh. Sang ibu mertua masuk ke dalam kamar Zahira dengan langkah terlatih. Ya Allah, Bu. Tongkat ibu mana? Pekik Zahira sambil sigap turun dari ranjang untuk menghampiri sang ibu mertua yang berjalan dengan hati-hati menuju ke arahnya tanpa memakai alat bantu apapun. Kalau nggak dilatih, nggak akan ada kemajuan, Ra. Ibu pengen jalan normal lagi kayak dulu. Ibu juga pengen gendong cucu ibu sama ngajak dia main lari-larian, ujar Bu Utami bersemangat. Zahira meraup udara banyak-banyak. Dadanya sesak diselimuti haru saat melihat semangat sang ibu mertua yang menggebu-gebu demi normal kembali. 65. Jadi, gimana? Sudah ada kabar dari suamimu? Tanya Bu Utami sekali lagi setelah duduk di samping Puang Ani di pinggir tempat tidur. Zahira menggeleng lemah. Masih belum bisa dihubungi. Mungkin, masih berdiskusi, jawab Zahira. Ya sudah, kita tunggu sampai malam. Ibu yakin, nanti malam pasti suamimu sudah ada kabar, ujar Bu Utami menenangkan. Ia tak mau sareng menantu banyak pikiran. Walaupun, tak bisa dipungkiri bahwa perasaan Bu Utami sejak kepergian Atar bersama rombongan juga terasa sangat tak enak. Sama halnya dengan Zahira. HP abangmu juga nggak bisa dihubungi, Ra. Puang Ani ikut angkat bicara. Iya, Puang. Terakhir, Bang Cakra chat kalau udah mau negosiasi sama pihak sana sekitar 4 jam yang lalu. Dan, sampai sekarang belum ada kabar lagi. Hening. 3 wanita itu saling diam dengan pikiran masing-masing. Ketiganya sama-sama cemas dan tentu berharap bahwa orang yang mereka sayangi akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Negosiasinya berjalan lancar. Pihak mereka sepakat dengan nominal yang kita ajukan. Biar bagaimanapun, kita nggak bisa sepenuhnya mengabaikan mereka karena mereka merupakan bagian dari ormas daerah sini. Zahira tersenyum senang membaca pesan tersebut. Jadi, kalian kapan pulang? Insya Allah, sehabis Isya.
Senyum Zahira semakin lebar. Tentu ia senang dengan kabar gembira ini. Gimana, Ra? Sudah ada kabar? Tanya Puang Ani. Sudah, Puang. Malam ini, Mas Atar sama yang lain akan pulang, jawab Zahira. Puang Ani dan Bu Utami saling berpandangan lalu sama-sama tersenyum. Alhamdulillah. Keduanya pun kompak dalam mengucapkan kalimat hamdalah tersebut. Pukul 1 malam, belum ada tanda-tanda kepulangan Atar bersama rombongan. Zahira sudah mondar-mandir sejak tadi. Puang Ani dan Bu Utami berulang kali sudah memintanya untuk duduk namun Zahira menolak. Kok mereka belum sampai-sampai, ya? Gumam Zahira cemas. Tenang, Ra. Mungkin aja mobil mereka kejebak macet. Puang Ani berusaha berpikiran positif. Ya, bisa jadi, angguk Bu Utami membenarkan. Ponsel Pak Umar yang berada di dalam saku celana tiba-tiba saja bergetar. Sigap, lelaki parubaya itu mengambil ponselnya kemudian memperbaiki letak kacamatanya saat tahu siapa yang menelepon. Pak Marten, ucap Pak Umar memberitahu pada semua. Pak Marten adalah pengacara yang ia tunjuk untuk ikut bersama Atar dan yang lain untuk menjadi penasihat hukumnya. Setelah mengangkat telepon tersebut, wajah sumringah Pak Umar tiba-tiba berubah mendung. Ia menatap nanar ke arah sang menantu dengan pandangan yang sulit diartikan. Begitu telepon dimatikan, Zahira dan Bu Utami segera mendekat untuk bertanya ada apa. Mobil yang ditumpangi Atar, Cakra, dan Ahsan kecelakaan, lirih Pak Umar dengan tatapan kosong. Ya Allah! Bu Utami langsung terduduk lemas. Pun, dengan Zahira dan Puang Ani. Aduh! Tiba-tiba Zahira memegang perutnya. Sakit, lirihnya sambil meneteskan air mata. Antara menahan sakit pada perut dan sakit pada hati, Zahira tak tahu mana yang jauh lebih membuatnya kalah dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. 66. Tar, udah ngabarin Zahira? Tanya Cakra di sela perjalanan mereka kembali ke ibu kota. Sudah tadi sore, Bang, jawab Atar menganggukkan kepala. Bang, nanti sebelum masuk tol, cari warung nasi dulu, ya. Perutku lapar, ucap Ahsan sembari mencondongkan tubuhnya agak ke depan agar Cakra mendengar suaranya. Cakra yang sedang menyetir tampak tertawa kecil. San, perasaan tadi kamu udah makan deh. Masa, lapar lagi? Atar hanya menggeleng mendengar permintaan sang adik. Ya, dia maklum jika sekarang Ahsan sudah kelaparan. Dirinya jelas sudah hafal kebiasaan sang adik yang memang doyan makan sejak masih kecil. Anehnya, badan Ahsan tidak pernah gemuk dan justru cenderung six-pack sekarang. Ahsan menggaruk kepalanya sambil nyengir kuda. Ya, mau gimana lagi, Bang? Namanya juga naluri bawaan, jawabnya sambil kembali memainkan ponselnya. Sesuai permintaan Ahsan, rombongan berjumlah 2 mobil itu mampir sebentar ke warung makan untuk mengisi perut. Hanya Ahsan dan salah satu bodyguard sang ayah saja yang makan. Atar, Cakra, Pak Marten dan 3 bodyguard yang lain justru hanya memesan kopi sebagai obat pengusir rasa kantuk. Bang, kira-kira anakku nanti mirip siapa, ya? Tanya Atar sembari menatap lekat foto wallpaper HP-nya. Di sana, terpampang jelas fotonya bersama Zahira. Zira sedang berdiri, sementara ia berlutut di hadapan sang istri lalu mencium perutnya. Cakra kembali tersenyum kecil. Mirip siapa? Ya, mungkin, mirip Zira. Tebaknya asal. Atar sontak menoleh lalu mencebik kesal. Kalau mirip Zira, berarti mirip abang juga dong. Lah, memangnya kenapa kalau mirip aku? Tanya Cakra tanpa dosa. Ya aku cemburulah, Bang. Ketus Atar kesal pada sang kakak ipar. Cakra tertawa terbahak mendengar kekesalan Atar. Tampak sekali,
bahwa kekesalan itu berasal benar-benar dari hati. Lagian, kenapa kalian gak USG aja sih, kalau kamu memang segitu penasarannya sama muka bayi kamu? Atar menghela nafas. Sudah, pas umur 7 bulan. Tapi, si Deden gak mau ngelihatin mukanya. Dicoba lagi, dong. Zahira udah gak mau. Katanya, biarkan muka si Dedek jadi kejutan pas launching nanti. Cakra menepuk bahu sang adik ipar. Ya, sudah. Tunggu aja sampai si Dedek lahir. Rasanya udah gak sabar banget, Bang. Aku udah kepingin banget ketemu sama si Dedek yang udah bikin abinya nyetir ke Bogor nyari jagung bakar dan ujung-ujungnya malah nggak jadi, ucap Atar kemudian. Sang kakak ipar semakin tertawa lebar. Cerita Zahira yang ngidam jagung bakar dan hanya ingin makan di puncak Bogor masih terkenang sampai sekarang. Bagaimana tidak? Seluruh anggota keluarga diminta ikut. Tapi, belum sampai di sana, semuanya diminta putar balik lagi karena Zahira tiba-tiba berubah pikiran. Ia tak mau jagung bakar puncak Bogor lagi. Dia inginnya makan nasi jamblang di kota Cirebon. Terbayangkan, bagaimana susah payahnya mereka menahan kesal. Udah selesai belum? Atar meneriaki sang adik yang duduk berjarak 3 meja dari tempatnya. Udah, Bang. Jawab Ahsan sembari menaikkan jempolnya. Atar dan Cakra lalu berdiri. Bersiap menuju mobil terlebih dulu dibanding yang lain. 67. Kami duluan ke mobil, ya. Pamit Cakra. Oke, Bang. Nanti kami nyusul. Jawab Ahsan. 10 menit kemudian, mobil kembali bergerak menyusuri jalan pulang ke ibu kota. Malam sudah semakin larut. Mobil melaju tak terlalu kencang walau jalan tol terlihat lenggang. Saat Ahsan sedang bersiap untuk tidur, sebuah mobil dari arah berlawanan tiba-tiba saja keluar jalur dan malah masuk ke jalur berlawanan lalu terus bergerak dalam kecepatan tinggi menuju ke arah mobil mereka. Cakra selaku supir dan Atar yang duduk di sebelahnya sontak berteriak kaget dan meminta Ahsan serta salah satu bodyguard ayahnya untuk berpegangan erat. Cakra membanting setir ke arah kiri. Berniat menghindari tabrakan namun sayangnya sudah terlambat. Brak! Mobil terhenti dengan keadaan ringsek parah di bagian depan setelah beradu dengan mobil yang melawan arah tadi. Mobil di belakang yang dikendarai oleh 3 bodyguard lain beserta Pak Marten pun berhenti di badan jalan dan seluruh penumpangnya langsung keluar dan berlari untuk memeriksa keadaan Atar dan yang lainnya. Telepon ambulans. Teriak Pak Marten yang berusaha untuk tetap tenang. Salah seorang bodyguard Pak Umar langsung menghubungi ambulans. Sementara, yang lain berusaha mengeluarkan penumpang yang masih berada di dalam mobil. Selang setengah jam, mobil ambulans pun tiba. Pak Marten segera mengabari Pak Kumar saat sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat bahwa anak-anaknya mengalami kecelakaan. Mas Atar, Bang Cakra, teriak Zahira histeris begitu ia sadarkan diri. Tangisnya kembali pecah. Ia seperti orang kesurupan yang ingin lepas dari kungkungan 2 orang suster yang berusaha menahan pergelangan tangannya agar tidak turun dari brangkar. Tebu tenang, ya, ucap salah seorang suster menenangkannya. Minggir, sus. Saya mau pergi. Saya mau lihat keadaan suami saya. Ucap Zahira dengan suara serak. Nggak bisa ibu. Kondisi ibu sedang tidak baik, geleng sang suster dengan nada prihatin. Zahira masih berusaha memberontak. Namun, sakit luar biasa itu datang lagi. Rasanya begitu menyakitkan hingga Zahira tak tahu harus dengan kalimat apa untuk mendeskripsikan rasa sakit itu. Ah, sus, perut saya, sus. Ucap Zahira. Ia memegang perutnya yang semakin terasa sakit. Ra, kamu kenapa, nak? Teriak Bu Utami panik. Dia dan yang lain langsung masuk ke dalam saat mendengar teriakan histeris Zahira. Sakit,
Bu. Keluh Zahira dengan wajah sembab bersimbah air mata. Tarik nafas yang dalam dulu ya, nak. Kamu harus tenang. Jangan pikirkan yang lain dulu. Ibu mohon. Fokus sama bayi kamu dulu, ya. Kayaknya, dia sudah mau keluar, ucap Bu Utami yang juga ikut menangis. Zahira mengangguk. Ia bernafas mengikuti arahan sang ibu mertua sampai Dr. Widuri selaku dokter kandungan Zahira datang untuk memastikan. Sudah bukaan 5. Kita tunggu sampai bukaannya lengkap lalu kita akan mulai proses persalinannya, ya. Ucap Dr. Widuri dengan wajah tersenyum. Zahira menganggukkan kepala. Pikiran kalut akibat mendengar kecelakaan sang suami bersama kakak dan adik iparnya berusaha Zahira lupakan untuk sementara. Ia hanya mampu berdoa dalam hati untuk keselamatan mereka. Sini, Puang pegang tangan kamu. Puang Arsyad mengulurkan tangan dengan wajah tersenyum. Zahira menyambut uluran tangan itu dengan mata yang sembab. Dihapusnya air mata yang masih mengalir. 68. Deras membasahi pipi. Ia turun perlahan dari brangkar untuk berjalan memutar di dalam ruangan agar bukaannya cepat bertambah. Terus tarik nafas dengan tenang ya, Ra. Puang yakin, kamu bisa. Ucap Puang Arsyad pada sang keponakan sekaligus putri angkatnya. Zahira hanya mengangguk. Rasa sakit yang ia rasakan begitu sangat luar biasa. Berulang kali ia menarik nafas dari hidung lalu dihembuskan melalui mulut sambil terus berjalan. Air matanya terus luruh kala membayangkan nasib sang suami, abang dan juga adik iparnya. Sementara, di sisi lain ia juga sudah bisa membayangkan rasanya jadi almarhumah ibunya yang dulu telah berjuang melahirkannya ke dunia. Sesakit inikah perjuangan seorang ibu demi anak-anaknya. Mama, terima kasih. Terima kasih karena telah membawaku ke dunia yang dipenuhi cinta dan kasih sayang ini, lirih Zahira dalam hati. Mau minum? Bu Utami menawarkan air putih untuk sang menantu. Zahira mengangguk kemudian meminum air botol kemasan yang diberikan sang ibu mertua. Aisyah memang tak bisa ikut ke rumah sakit karena Ara sedang demam. Sementara, Chandra ikut bersama Pak Umar untuk melihat keadaan Atar, Ahsan dan Cakra. Jadilah, yang ada di rumah sakit hanya Puang Arsyad, Puang Ani, dan Bu Utami yang menemani Zahira. Ibu, sakit, keluh Zahira sambil menangis tergugu. Ia benar-benar tak kuat menahan sakitnya sementara bukaan masih berada di bukaan 7. Sabar, nak. Istighfar. Terus sebut nama Allah, ya. Hibur Bu Utami. Aku mau Mas Atar, Bu. Lirih Zahira disela isak tangisnya. Ya, ia ingin suaminya di sini. Ingin sekali. Sabar, ya. Ayah sedang dalam perjalanan menjemput suami kamu. Semoga saja, suami kamu dan yang lain gak kenapa-kenapa. Zahira mengangguk. Wajahnya yang pucat semakin pucat kala rasa sakit itu kini bertambah lagi. Ya Allah. Lirih Zahira tertahan. Dokter Widuri kembali memeriksa. Dan, akhirnya waktu yang dinanti pun tiba. Bukaannya dinyatakan telah lengkap setelah menahan sakit lebih dari 4 jam lamanya. Air ketubannya sudah pecah. Segera bawa pasien ke ruang bersalin. Titah Dokter Widuri. Para suster bertindak cepat dan cekatan. Didorongnya brangkar Zahira menuju ruang bersalin agar bayinya bisa cepat dikeluarkan. Siapa yang mau menemani pasien di dalam? Tanya seorang suster kepada 3 orang tua di hadapannya. Ketiganya kompak berpandangan. Lalu, sebuah suara menjawab dengan lantang. Saya. Semua orang berbalik. Mata mereka terbelalak sempurna kala mendapati 3 orang yang mereka nantikan kepulangannya telah kembali dengan selamat. Atar, Ahsan, kalian pulang. Lirih Bu Utami dengan suara bergetar. Iya, Bu. Alhamdulillah, kami nggak apa-apa.
Cuma sedikit luka kecil, jawab Ahsan dengan kondisi dahi yang diperban serta tangan kiri yang juga ikut diperban. Di belakangnya ada Cakra yang terlihat lebih parah lagi keadaannya. Malahan, ia harus menggunakan kursi roda karena kedua kakinya terluka akibat terjepit di bagian depan mobil. Ini yang kamu bilang luka kecil. Dasar anak badung. Bu Utami memukul lengan Ahsan. Tar, sana kamu temani istrimu. Titah Bu Utami pada sang putra sulung. 69. Atar mengangguk. Ia berjalan menggunakan tongkat karena kaki kanannya terluka akibat terjepit di bagian depan mobil seperti Cakra. Beruntung, patah tulangnya terbilang patah tulang ringan. Jadi, kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Di dahinya juga terdapat perban. Sama seperti Ahsan. Kalau boleh tahu, Bapak siapanya pasien? Tanya suster memastikan identitas Atar. Saya suaminya, Sus. Kalau begitu, ayo masuk, Pak. Suster mempersilahkan Atar untuk masuk. Setelah memakai jaket steril, masker dan juga penutup kepala, Atar memasuki ruang bersalin dengan perasaan tak karuan. Jantungnya berdegup begitu cepat karena sudah merasa tak sabar untuk berjumpa dengan anaknya. Ayo, Bu Zahira. Dorong terus. Ucap dokter menyemangati. Atar terpaku sejenak. Dilihatnya perjuangan sang istri yang sedang menggadaikan hidupnya demi kelahiran sang bayi. Tanpa sadar, Atar meneteskan air mata kemudian cepat-cepat diseka agar Zahira tak melihat. Setelah itu, ia perlahan berjalan mendekat dan berdiri tepat di dekat kepala sang istri. Sayang, panggil Atar dengan lembut. Zahira yang nyaris kehilangan tenaga langsung mendongakkan kepala. Dengan tatapan sayu, ia memandang lelaki yang kini memberi kecupan lembut di dahinya yang telah berkeringat hebat. Maaf aku datangnya lama, ya. Maaf karena sudah membiarkan kamu berjuang sendiri, lirih Atar. Zahira menangis haru. Ia bahagia karena sang suami akhirnya ada di sini. Di sampingnya dalam keadaan di mana Zahira memang benar-benar butuh kekuatan dan doa dari lelaki itu. Pegang tangan aku, sayang. Aku di sini, cuma demi kamu dan anak kita. Tolong tetaplah kuat. Aku ingin membesarkan anak kita bersama kamu. Aku rasanya nggak kuat, Bi. Adu Zahira dengan kondisi lemas. Coba lagi ya, Ai. Jangan menyerah. Hibur Atar menyemangati. Jangan lupa, sebut nama Allah. Zahira memulai kembali proses mengejan untuk mengeluarkan bayinya. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua, kepala bayi mulai tampak. Dan, pada percobaan ketiga akhir bayi berjenis kelamin perempuan itu keluar dan langsung menangis kencang. Alhamdulillah, ya Allah. Ucap Atar penuh rasa syukur. Diciuminya dahi dan pipi Zahira berkali-kali, sebagai bentuk rasa terima kasih karena wanita itu telah memberinya anak yang begitu cantik. Terima kasih banyak karena sudah berjuang, Ai. Ucapnya lirih seraya menumpukan dahinya dengan dahi Zahira. Setelah bayinya dibersihkan oleh perawat, Atar langsung mengumandangkan azan di telinga bayi mungil itu dengan posisi menghadap kiblat. Matanya berkaca-kaca kala melihat bayi tersebut menggeliat dalam dekapannya bahkan sesekali menguap dengan posisi mata tertutup. Masya Allah. Cantik sekali kamu, sayang. Puji Atar dengan suara bergetar. Usai dipindahkan kembali ke ruang perawatan VIP yang dipilihkan oleh sang ibu mertua, Zahira begitu bahagia saat berjumpa dan mendekap tubuh mungil sang putri untuk pertama kali. La mengelus pelan pipi sang anak sebelum memberinya ASI. Minum yang kenyang ya, nak. Ucap Zahira pelan. Alangkah bahagianya ia karena merasa segala kesakitan yang ia lewati beberapa saat yang lalu rupanya terbayar dengan anugerah yang begitu indah. Ya ampun. Masya Allah. Cantiknya ponakannya, Bunda.
Ucap Aisyah gemas sambil mengecup pipi si baby. Mirip Atar ya, Bun. Timpal Chandra di sebelahnya. Aisyah mengangguk membenarkan. Baim sudah membuat keributan di dalam ruangan karena ingin melihat 70 wajah adik barunya. Namun, para orang tua sepertinya juga tak mau kalah. Gantian dong, Bang. Aku juga mau gendong. Ucap Cakrawala yang sedang duduk di atas kursi rodanya. Nih, hati-hati. Chandra memberikan si baby kecil kepada Cakra. Masya Allah ponakanku cantik sekali. Mirip Atar tapi lesung pipinya nurun dari aku kayaknya, Bang. Kata Cakra dengan bahagia. Ia merasa memiliki kemiripan dengan si baby cantik karena sama-sama memiliki lesung di pipi mereka. Bang, aku juga mau gendong. Kini, gantian Ahsan yang meminta. Nggak boleh. Tangan kamu kan patah. Gimana cara gendongnya? Ahsan langsung menekuk wajahnya. Dibanding yang lain, nasibnya lah yang paling malang karena tak bisa menggendong si baby sama sekali. Mana cucu Oma? Bu Utami ikut nimbrung setelah selesai berganti pakaian. Di sini Oma, jawab Cakra dengan nada suara yang dibuat manja layaknya anak kecil. Bu Utami hendak meraih sang cucu namun kalah cepat dengan Puang Ani. Loh, aku duluan dong Bu Besan. Protes Bu Utami. Bu Besan nanti saja. Saya duluan, ucap Puang Ani yang kini mengajak sang cucu untuk bermain bersama Puang Arsyad. Bu Utami tetap tak mau kalah. Dan, aksi rebut-merebut pun akhirnya terjadi dan mengundang gelak tawa semua orang. Bi, kamu udah siapin nama untuk anak kita? Tanya Zahira kepada sang suami yang duduk di sebelahnya. Si bayi kecil tampak begitu damai dalam tidurnya dan sesekali tersenyum kecil entah sedang memimpikannya apa di dalam dekapan sang ibu. Sudah, angguk Atar. Oh ya, siapa, Bi? Tanya Zahira begitu antusias. Alina Filza Azalia Abdurrahman, ucap Atar sambil tersenyum. Kamu mau tahu artinya apa, Ai? Tanyanya sambil mencubit hidung sang istri. Zahira mengangguk. Alina Filza Azalia artinya belahan hati yang seberharga sutra dari surga yang akan selalu dilindungi Allah. Zahira tersenyum. Ia mengangguk lalu mencium pelan pipi baby Alina. Hai, Alina. Selamat tidur, sayang. Atar pun mengecup pipi Zahira dan Alina secara bergantian. Lelaki tampan itu tersenyum penuh arti lalu menatap mata sang istri yang juga balas menatapnya. Aku cinta sama kamu, Ai. Terima kasih sudah menjadi kisah paling indah yang masih akan terus aku tulis hingga maut memisahkan kita. Terima kasih karena telah memberiku putri yang begitu cantik. Dan, yang paling utama, terima kasih, karena saat itu kamu bersedia menerima perjodohan kita, ucap Atar penuh arti. Tak ada yang bisa Zahira ucapkan untuk membalas ungkapan indah cinta Atar. Tapi yang jelas, semua yang membaca kisah ini tentu tahu seberapa besar perasaan Zahira untuk Atar. Happy ending.